على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, wabil khusus para asatizah, para ulama, para tokoh masyarakat, yang mohon maaf tidak beri mahabbah dan takzim, tidak dapat saya sebut satu persatu namanya karena keterbatasan pergaulan. Wabil khusus yang sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Firdaus, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Sayuti, Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Rokib, dan tentu yang sama kita muliakan Sahibul Hajah Bapak Kasari beserta keluarga besarnya, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya berangkat dari rumah setengah 8 tadi. Di Fatmawati ada pawai, masuk Lebak Bulus pawai, Karangtengah pawai, dekat Masjid Alias ke sini berkumpul kita itu betul. Aham nggak berkumpul Pak? Udah segala udah apa aja. Aduh luar biasa. Biasanya saya di Masjid Alias kuliah subuh itu 20 menit, 25 menit sampai. Nah ini karena malam, masalah pas juga malam tahun baru. Mudah-mudahan kesabaran jamaah menunggu dan saya mendapatkan ganjaran kelancaran datang ke sini, mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, malam ini saya diminta bicara sehubungan dengan tasyakuran Kehitanan putra Bapak Kasari yang bernama Ananda Pais. Syukur itu syukur, kata ulama itu satu nikmat. Asyukru ala nikmati nikmatun. Mampu bersyukur atas nikmat itu adalah nikmat. Siapa yang bisa bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Contoh begini Pak, makanya Allah ganti kalau bersyukur tambah nikmat. Misalnya ada orang minta doain sama kita, Bang, saya mau jual rumah, bantu doain. Kalau rumah saya laku, saya bagi 2 ikat. Kira-kira mau nggak bantu doain? Mau apa nggak? Saya mau nanya nggak jauh sendiri malu. Mau apa nggak? Ini harus jelas dulu, tanya. Nah, 2 ikat takut apa bayar nih? Jangan jadi baik lagi ya. Duit lah, 2 ikat tuh. Bapak biasa tahajud, biasa duha, biasa baca wakil. Biasa tahajud 4 tambah 2 jadi 6. Biasa duha 4 ditambah 2 jadi 6. Biasa wakil sekali ditambah 2 kali jadi 3 kali. Apa tujuannya? Supaya dapat 2 3. Itu malu-malu. Akhirnya setelah 1 bulan rumah yang mau dijual laku. Kira-kira seneng nggak ya? Ada belakang perintahnya ya. Udah pasti saya udah seneng pembayaran. Ternyata temannya yang janji udah 2 minggu kagak datang. Kabur. Emang ada yang begitu di sini? Kurang nggak tahu. Jangan kabur Pak, jangan kabur sangka dulu ya. Cuma belum datang. Begitu 4 minggu sebulan dia baru datang. Assalamualaikum. Jawab nggak? Jawab. Emang ditungguin. Betul nggak? Wah,
siapin bikin air. Bang, mau minum kopi, teh apa susu? Gak usah motor, nggak bener nih. Susu. Nggak ada, bini lo datang langsung kabur ke warung. Beli susu, dituangin. Dulu ngobrol, dari aktif, di kantong tipis amat rumahnya. Kamu jadi nungguin, kantong ramainya ngomong dia. Saya nama temannya, gue ingat dari zaman lo. Cuma kan lo tahu ada istilah, ada gula, ada semua. Siapa yang punya duit, ada aja marahnya. Betul nggak gitu? Siapa yang punya duit, ada aja main. Bawa surat tanah lah, bawa surat motor lah, hidup lah, gadein lah. Gitu masalahnya ya. Gue nggak kasihnya enak, gue kasih. Jadi yang karena lu mau kasih gue ikat, lu sekarang coba gue kasih setengah ikat aja. Kira-kira diambil makanya? Ambil makanya? Gue mau bilang kagak, duit. Gue mau bilang ambil, kurang. Bingung kan dia? Dia namanya duit mau kagak mau diambil. Tiba waktu diambil bersyukur ada tuh. Ya benar. Ini kita bicara jujur aja ini tahun baru ini. Kira-kira 5 sampai 5 begini. Ini gua tahu kan dulu. Ngedumel apa namanya? Iya. Sambil 5 sambil ngedumel. Akhirnya marah dia kayaknya gimana? Amin. Pasar. Dia bilang kita pakai nanya udah jalan. Orang kita selalu marah. Jalan. Begitu jalan di tengah jalan ada duit 100 ribuan geletak, diambil apa ada? Pakai tanya lagi emang duit ya? Diambil duit, senang apa kagak? Senang. Yang 100 ribu lebih sedikit daripada yang 500 ribu. Cuma yang 100 ribu bersyukur, senang, enak. Yang 500 ribu gak senang, kagak enak. Rumahku, masalah kan dijanjinya 2 juta. Ngasih 500 juga kok kagak mepet. Kan begitu ya? Ente boleh janji sama dia. Anta turid wa ana urid wallahu fa'alul lima. Kita boleh berbuat perjanjian. Cuma penuntut terakhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang Allah berikan, kita syukuri, pasti akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah malam ini Bapak Kasari bersyukur. Tadi katanya anaknya lahir biaya tinggi, mahal. Sekarang udah besar dikitan, bersyukur. Ikut kepada cara Nabi Muhammad, ikut kepada Nabi Allah Ibrahim alaihis. Itu kalau kita lihat dalam ajaran Islam, pertama khitan itu Nabi Ibrahim. Ikhtatana Ibrahim alaihissalam ba'dama atat alaihi thamanuna sanatan waqtatana bil qawmi. Nabi Ibrahim itu diperintah khitan sunat waktu umurnya udah 80 tahun. Nggak ada kan 80 tahun? Mana orangnya? Bayangin apa? Maaf nih, orang umur 70 aja kulitnya udah kisut. Bener nggak? Kalau diiris alat ada. Udah alat udah 80 tahun. Ngecol tuh ada diiris. Makanya waktu tanah bil qadud. Nabi Ibrahim sunat itu pakai kampak. Pakai kampak atau ini? Aku berdiri saat itu. Jangan dibayangin orang itu tinggi-tinggi gede-gede ya. Cuma yang kita lihat ini mungkin takut ngecol ini udah awal tuh ya. Artinya apa? Walaupun sudah tua, udah 80 tahun, udah keriput kalau pada orang sekarang, Nabi Ibrahim tetap kerjain karena taatnya kepada Allah Subhanahu. Makanya beliau punya anak taat kepada Allah. Karena beliau taat. Makanya anak nih Bais ya. Namanya Bais. Bais sekarang ini didoain. Orang tuanya dari minta kita datang, kita diundang. Mudah-mudahan anaknya sehat badannya, panjang umurnya, berkah rizkinya, menjadi anak yang soleh.
Amin apa? Amin. Amin pakai diajari orang sini ya. Amin. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita pengen punya anak soleh, contoh Nabi Ibrahim, kita kudu soleh dulu. Pengen punya anak benar, kita kudu benar dulu. Pengen punya anak rajin sembahyang, kita kudu sembahyang dulu. Pengen punya anak rajin ngaji, kita kudu ngaji dulu. Kita lihat nih, kemarin nih Idul Adha 20 hari yang lalu, itu banyak cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan punya anak Nabi Ismail, usianya baru menginjak kurang lebih 13 tahun. Cuma karena orang Arab, gede, tinggi, hidung mancung. Arabnya Arab Palestina, keturunan Irak. Nabi Ibrahim kan dari Irak, nikah dengan Siti Sarah di Mesir, nggak punya anak, pindah ke Palestina, nikah dengan Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail. Begitu nikah dengan Siti Hajar, dipindah. Ketika saat Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ngajak anaknya yang baru 13 tahun musyawarah. Dia bilang bagaimana ya? Ya bunayya, inni ara fil manami anni asbahuk. Wahai nandaku tercinta, ayah mendapat perintah yang sangat berat dari Allah. Kalau tidak ada hubungannya dengan ananda, ayah akan langsung kerjakan, tidak musyawarah dulu. Tapi karena udah hubungannya dengan ananda, makanya ayah perlu ngajak ananda musyawarah. Kata anaknya Nabi Ismail yang saat itu belum jadi nabi, baru 13 tahun, nanya, emang ayah diperintah apa oleh Allah? Anni azbahuk ya bunay. Wahai anakku tercinta, ayah diperintah oleh Allah sebagai bentuk ketaatan ayah kepada Allah, supaya tidak kalah sayangnya Allah kepada saya dibandingkan engkau, maka Allah perintahkan saya untuk menyembelih engkau. Anak kecil 13 tahun ditanya sama ayahnya, mau nggak ayah sembelih ananda karena perintah Allah? 13 tahun tuh. Coba kemarin ibu punya anak umur 15 tahun, minta beliin motor, nggak apa-apa second mak, motor bekas. Kata emaknya, ini uang cuma 5 juta, kau beli motor nggak motong korban, kalau beli kambing motor korban, nggak beli motor. Kira-kira anak mau yang mana? Jangan dijawab, saya tahu jawabannya. Semuanya pada pilih mau. Itu baru mengorbankan kemauannya, nafsunya. Nabi Ismail usia 13 tahun mengorbankan jiwa raganya. Ditanya sama bapaknya, Panzur madza taro. Sekarang ananda tentang ini bagaimana? Siap apa kagak? Apa kita minta maaf aja sama Allah? Di luar dugaan bapaknya, anak usia 13 tahun jawabannya luar biasa, Pak. Ya abatif al-matu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku tercinta, betapapun beratnya, kalau memang itu perintah datangnya dari Allah, al-matu mar, kerjain sekarang juga. Kalau aku Ismail putramu harus jadi korban, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kau dapati putramu Ismail termasuk orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mau nggak punya anak taat seperti ini? Mau nggak punya anak yang soleh? Mau nggak punya anak yang takwa? Mau nggak punya anak seperti Nabi Ismail? Kalau mau, kita jadi Ibrahim. Istri kita harus menjadi Siti Hajar. Bagaimana? Singkat waktu, begitu punya anak, Nabi Ismail itu ditunggu kelahirannya setelah 40 tahun menikah belum punya anak.
Nikah pertama sekian puluh tahun nggak dapat anak. Nikah lagi dengan ibu yang kedua ini Siti Hajar. Ini begitu 40 tahun dari pernikahan pertama baru lahir Nabi Ismail alaihissalam. Begitu baru lahir, ini istri pertama cemburu. Ya Allah, setiap hari Nabi Ibrahim mudah-mudah anaknya. Kalau bahasa sekarang mah kepala hujan di sini mendung anak siapa mata melirik anak siapa itu ya? Kita lihat nih begitu lagi mesra-mesra Siti Sarah cemburu sebagai manusia biasa. Makanya untuk menghilangkan kecemburuan Allah perintah pada Nabi Ibrahim, pindahin anak kamu di Mekah. Dari Hebron Palestina ke Mekah itu jaraknya kurang lebih 1.200 kilo. Kalau ke Madinah Mekah cuma 500. 2 kali Madinah Mekah plus 200 kilo. Jalan Nabi Ibrahim naik onta. Diajak anaknya Nabi Ismail, diajak ibunya Siti Hajar. Siti Hajar senang banget mau diajak sama suaminya. Aduh, enak banget nih diajak jalan-jalan. Ibu kalau sore-sore diajak naik motor sama suami, senang nggak bu? Nggak jajan nggak apa-apa ya? Iya, ini Pak dengerin tuh Pak tuh. Ibu-ibu walaupun nggak jajan, kalau dibonceng motor sama suaminya jalan-jalan itu senang bener. Padahal kagak jajan, pulang masuk angin dia nggak pikirin. Dia merasa paling disayang sama suaminya. Padahal jajan kagak, minum kagak, pulang masuk angin, diajak naik motor. Padahal motornya kredit belum lunas. Masih senang juga itu istrinya. Diajak jalan-jalan, jarang-jarang. Merasa di nomor satuin. Dengar itu Pak, besok-besok ajak jalan-jalan istrinya. Jangan disuruh di rumah mulu ya. Ini Nabi Ismail ibunya diajak, senang Siti Hajar. Begitu sampai di Mekah, ditinggal. Mekah pada saat itu apa kata Allah? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian keturunanku di tempat ini, wadin ghairi zi zar'in, satu lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Mekah dulu nggak kayak sekarang Pak. Kalau sekarang posisi Ka'bah tetap paling bawah. Cuma sebelum ke Masjidil Haram itu toko banyak bener, toko apa aja. Yang pernah haji, pernah umroh udah pasti tahu tuh. Ibu-ibu kalau mau berangkat ke masjid perginya itu ngeliat toko, ngancem ntar pulangnya mampir mau beli bubur. Dulu nggak ada, tumbuhan tidak ada, orang tidak ada, air tidak ada, makanan tidak ada. Bekalnya satu ghirba, satu jerigen air yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Sekarang bapaknya ajak istrinya jalan-jalan. Kemana tempat ramai di sini? Jalan-jalan ke Ciputat. Sampai di Ciputat bapak tinggal. Kira-kira pulang-pulang bini ngamuk apa ada? Ngamuk, udah dijalanin kagak ditinggal lagi. Betul. Padahal kalau mau pulang Gojek ada, angkot ada, Grab ada, jajaran banyak. Betul. Apalagi Siti Hajar. Waktu sampai di Mekah itu wadin ghairi zi zar'in, satu tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, nggak ada pohon, nggak ada air, nggak ada orang, nggak ada makanan. Begitu sampai nggak lama ditinggal pulang oleh suaminya kembali ke Palestina. Naik onta Nabi Ibrahim. Begitu naik onta jalan pulang. Siti Hajar bingung. Lah, Bang, mau kemana? Pulang. Lah kok Bang saya nggak diajak Bang? Nabi Ibrahim nggak jalan. Terus jalan
meninggalkan Ka'bah di Palestina? Karena nggak dijawab, Siti Hajar dalam tafsir ngangkat sedikit bajunya. Dia percepat langkahnya, ngejar suami. Kata dulu, guber lakinya tuh. Sambil bilang, Ayah Ibrahim, Ayah Ibrahim, lima taraktani bihadal makan. Sambil menangis, diangkat sedikit bajunya supaya langkahnya lebih cepat. Dia teriak bilang pada suaminya. Kalau orang pondok cabe nerimahinnya begini, Bang Boim, Bang Boim. Orang Jakarta kan begitu ya. Ibrahim dipanggilnya Boim. Entah kawan Boim dia malu bergaul dipanggil apa? Bram. Kalau ke Jawa jadi Brem. Dipanggil, wahai Bang Ibrahim, suamiku. Lima taraktani bihadal makan. Kenapa abang tinggalin ayah di tempat yang seperti ini, Bang? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Tenggorokannya tercekat, seakan-akan gak bisa bicara. Beliau tidak menoleh, gak nengok ke arah istrinya. Kalau beliau nengok ke arah anak dan istrinya, rasa sayangnya, rasa ibanya mengalahkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau saya nengok melihat anak bini saya nggak tega, saya balik lagi. Berarti saya tanda taat Allah. Udah, jawab kagak, nengok juga kagak. Karena nggak direspon, malah makin jauh. Siti Hajar makin ngejar. Sambil teriak dengan pertanyaan yang sama, Ayah Ibrahim, lima taraktani bihadal makan. Wahai suamiku tercinta Ibrahim, kenapa kau tinggalkan aku di tempat yang seperti ini? Diulang beberapa kali, tidak juga mendapatkan respon dari suaminya. Akhirnya apa yang terjadi? Dirubah pertanyaan oleh Siti Hajar. Kata Siti Hajar kepada suaminya, sambil setengah berlari mengangkat bajunya, dia bilang kepada suaminya, Allahu amaraka bihaza, Allahu amaraka bihaza. Wahai suamiku tercinta Ibrahim, apakah kau lakukan ini karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Waktu ditanya seperti ini, Nabi Ibrahim tetap tidak menoleh, tidak mengeluarkan kata-kata, cuma beliau ma'abirasi, menganggukkan kepalanya. Artinya, benar yang aku lakukan ini karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, waktu dibilang ini adalah perintah Allah, Siti Hajar langsung bilang, idzan la yudayyi'anna Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Suami takwa, istri takwa, maka melahirkan anak yang tidak kalah takwa, yaitu Nabi Allah Ismail alaihis. Mudah-mudahan acara seperti ini sebagai bukti Bapak Kasari dan keluarga orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini kan khitan adalah satu proses yang harus dilewati oleh kita umat Islam. Karena kalau yang namanya khitan itu kan ini untuk kebersihan, untuk kebersihan kita. Kalau kebersihan itu dalam ibadah hukumnya wajib. Makanya dalam fikih ada yang namanya kitabut toharah. Kalau belum dihitan itu kan Pak maaf, dibuang ujung kulit supaya hasafah dalam fikih, helmnya itu kelihatan. Helmnya kelihatan. Nanti kalau melakukan hubungan suami istri, ukuran wajib mandi
kalau helmnya udah tenggelam. Jadi kalau helmnya baru separuh, baru memulai, baru separuh ada orang assalamualaikum, kan kagak jadi. Mandi nggak tuh? Mandi nggak Pak? Baru separuh doang helmnya jeblos. Assalamualaikum, pakai ada tamu lagi kan begitu ya? Mandi nggak begitu? Nggak mandi. Kalau helmnya udah tenggelam semua, baru mandi. Nah, apa tandanya? Itu waktu dihitan harus kelihatan semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dihitan, supaya sisa air seni itu nggak nyangkut, nggak tersisa. Makanya kalau ada anak kecil belum dihitan, kita lagi sholat, itu buru-buru lepas, jangan nempel. Kalau kita biarkan kita nempel, sholat kita nggak bisa, karena berdampingan nempel dengan mahmalul hadath. Makanya kalau ada 7 tahun ke atas, itu anak harus segera dihitan. Kalau Nabi sendiri cucunya 7 hari langsung dihitan. Ada pendapat ulama 40 hari, yang biasa di negara kita 7 hari. Nanti ini pengaruhnya ke sholat kita. Kalau masih ada sisa air seni di kulit itu, apalagi tidak dicuci. Kalau nggak dicuci, begitu dibuka banyak kotoran warnanya putih. Apa namanya itu? Apa? Teh gula, bukan teh gudang. Itu harus bersih, najis itu, karena sisa-sisa dari air seni. Kalau ada orang sudah dewasa, dia belum sunat, maka setiap dia buang air kecil itu harus yakin bahwa air seni sudah tidak ada lagi. Makanya dalam fikih ada yang namanya istibro. Pernah dengar nggak istibro? Istibro itu dari kata bari'ah, al-wazi istaf'ala, ay tolabul bari'ah, pembebasan. Kita buang air kecil nih, kita lehem sambil urut-urut dari makanan nih. Waktu urut posisi kita agak bungkuk begitu, nongkrong, angka sebelah, bungkuk diri, diurut. Ini jangan bapak-bapak kadang-kadang ini kencing, buang air kecil, cuma ngaling di punan. Ada nggak begitu? Diri mungkin begitu, dijentil-jentil, Rona kalau pengen kencing lu kan begitu ya? Itu kalau dia begitu doang, begitu dia pakai celana dalamnya, maka nggak boleh digunakan untuk sholat. Kalau istibro itu membersihkan air seni, itu diharuskan dalam ajaran agama Islam. Hukumnya ada 2. Yang pertama hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena tanpa istibro air seni udah tiris. Dia air kecil, diri kah? Tapi bagusnya nongkrong. Karena kata Nabi, la yabullanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali di antara kalian buang air kecil sambil diri. Saya tanya bapak-bapak, saya nggak nanya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nggak mungkin kecil sambil diri. Awal-awalnya kemana-mana. Bapak-bapak saya tanya, seringan sambil diri atau sambil duduk? Diri. Nongkrong nih saya ya. Nongkrong atau diri? Seringan? Diri. Pernah nggak setelah buang air kecil sambil diri, dengan pakaian itu bapak langsung sholat? Halo? Nggak kedengeran? Oh. Bapak habis sholat nih, pakai tangan digulung, bapak buang air kecil diri. Setelah itu bapak istinja, pakai celana yang tadi langsung sholat. Pernah apa sering? Pernah apa sering? Sering. Coba bapak sekali-kali pantau di rumah bapak diri, buang air kecil. Kira-kira pantulan air seni sampai di mana? Bisa melewati dengkul kita. Kalau kita lebih kelarahannya segini, kira-kira tadi waktu buang air kecil ada nggak celana kita kesangkut air seni? Ada. Waktu kita sholat kira-kira sama nggak? Hati-hati deh. Itu yang bersih. Yang kedua hukumnya, yang hukum sunnah tadi, kalau tanpa diurut, tanpa dehem bersih, maka hukum urut dan dehemnya atau nama fikihnya istibro, hukumnya sunnah.
Biasanya kalau umurnya udah banyak, saya mau bilang tua, takut ada yang marah. Umurnya udah banyak, karena sering dipakai buang air kecil, itu jadi barangnya ibarat motor udah ada yang rusak. Betul nggak? Udah dol. Luar biasa perabotannya udah ada yang dol. Kalau sudah dol, kira-kira buang air kecilnya tiris apa enggak? Udah keluar pintu, balik lagi. Keluar pintu, balik lagi. Aham. Nggak rapi. Buang air kecil aja, ceboknya, istinjanya, satu bak aja cukup. Emang barangnya siapa itu? Luar biasa ini. Kalau memang tidak tiris tanpa istibro, maka hukum istibro itu menjadi wajib. Tua dan muda, kalau tanpa istibro, tanpa diurut dan dehem tidak tiris buang air serinya, maka hukum mengurut dan dehem itu adalah wajib. Yang terkadang kita temuin begini Pak, ada orang dia ruku, begitu tidak sami Allah liman hamidah, berasa ada yang keluar lagi. Pernah nggak ngalamin begini? Berasa ada yang begitu keluar bapak lagi sholat ngomong diri, ulah kalau ada ya kencing apa bukan ya? Karena mikir itu aja lu barokah. Di situ setan berperan juga godain. Kalau kita sholat itu setan udah pasti godain kita. Dalam sebuah hadis kata baginda Rasul, kalau azan dikumandangkan, setan itu pergi jauh ke satu daerah dari Madinah namanya Baido, kurang lebih 40 kilo dia kabur. Begitu rapi azan, balik lagi. Tidak wiba, begitu dikumandangkan iqamah, dia lari lagi ke Baido 40 kilo. Selesai qomat, dia balik lagi ke orang sholat, dia masuk ke pikirannya, wa yaqulu kada wa kada, kada wa kada. Digodain orang sholat. Tadi nyari kunci, nggak ketemu, begitu sholat ingat. Pernah nggak begitu? Allahu Akbar. Wa iya kunci udah taruh di sono. Bener nggak begitu? Apalagi nih kalau acara libur, sholat subuh, Allahu Akbar. Besok mau kondangan rumah Pak Kastar. Habis kondangan mau mancing lagi ya. Ini kecurangan dong. Ada yang begitu? Balik semua tuh digoda dalam ibadah kita. Padahal kita udah istinjanya sudah rapi, kita sudah sunat, masih aja digoda pada bagian itu. Bagaimana kalau wudhu kita nggak benar? Bagaimana kalau istinja kita tidak sah? Kadang-kadang kita belajar fikih di kitabut Thaharah tentang air, tentang bersuci, kita bilang pelajarannya itu lagi, nggak berpindah. Tapi begitu kita koreksi ibadah kita, bagaimana cara ibadah benar menurut fikih, ternyata kita banyak yang belum tahu. Sekarang orang maaf, dia buang air kecil begini. Ini karena bagian hitam ya. Ini kan udah linyiran nih, hasapah. Dia buang air kecil. Begitu buang air kecil, netes. Ambil air begini. Ada nggak yang cebok begini? Tidak. Ada nggak yang begitu? Ambil air, usap. Ambil air, usap. Ada nggak yang begitu? Hampir rata-rata. Padahal kalau air sedikit itu urudul mah. Ini kita diangkat jadi sendok, jadi gayung, jadi cibuk, kita tuang begini. Jalan, ini kita pegang. Kalau kita punya, ya nggak apa-apa, jentil dulu kayak sih. Ya, yang penting jentilnya jangan kecil-kecil di bengkak. Begitu bengkak, bengkak ini doa sama Allah. Ya Allah, sakit banget bengkak ini. Mudah-mudahan sakitnya hilang, bengkaknya jangan. Begitu doanya. Iya. Jadi urut di rumah begini. Baru sadar dia. Ini diurut begini Pak. Bersih. Kalau kita begini, nggak bersih juga. Sama dengan ini begini. Bapak, ibu yang tugasnya mencuci, anaknya ngompol, maka pempas tembus. Semua pakaian dimasukkan ke mesin cuci.
maka semua pakaian di mesin cuci tadi jadi mutanajis. Digiling, walaupun aromanya tidak ada, dicampur dengan pewangi, tetap mutanajis karena air berkumpul di situ tidak mengalir. Kalau kita mencuci najis, ini keran, ambil kerana, terus gini. Setelah bersih dari najis, baru masukin ke dalam mesin cuci. Jangan-jangan selama ini mencucinya begitu, dimasukkan ke bak semua, dikeringin, dicuci, masukin lagi ke bak, nggak ada air yang mengalir. Kita menganggap kita sudah sholat, tapi sholat kita tidak sah secara fikih karena menggunakan pakaian yang mutanajis. Makanya di tahun baru ini kita muhasabah, evaluasi berkaitan dengan hitam. Tanda orang celaka kata Nabi ada 4. Saya cuma 1 aja, kalau udah setengah 10. Rumah saya jauh Pak. Kalau Bapak enak, jalan sebentar pulang tidur. Saya takut macet lagi, sejam setengah lagi nih. Iya, kalau di jam 10 ntar pulang sampai setengah 12. Besok pagi ada tugas lagi. Ini sampai di mana tadi? Satu. Sampai di mana? Ini lupa semua, nggak mikirin mana nih ya? Ya, jadi kalau kita mesin cuci air, kita masukin ke bak semua, mutanajis, angkat lagi, mutanajis lagi. Maka caranya itu kita ambil satu, kita bersihin. Kita bersihin, kita yakin bau najis sudah tidak ada, rasa najis sudah tidak ada, warna najis sudah tidak ada. Yang bersih dari najis ini baru kita gabung dengan pakaian semuanya, diputar di mesin cuci, itu nggak apa-apa karena tidak ada yang najis, cuma kotor saja. Kalau air yang najis nggak bisa, kecuali kencing air seni dari bayi yang tidak makan apa-apa, kecuali susu ibunya yang usianya belum 2 tahun. Dia kencing nih, minumnya cuma ASI ibu, nggak pernah makan permen, nggak pernah makan nugget di anak, nggak pernah makan nasi, bener-bener cuma ASI doang. Begitu dia kencing, tapi syaratnya anaknya anak laki, bukan anak perempuan. Begitu dia kencing di sini, ambil air cipretin, jadi udah. Walaupun banyakkan air kencingnya, birasilna kata dalam fikih, cuma dicipretin doang. Kalau anak perempuan enggak, walaupun sama posisi dengan laki-laki, dia tetap harus ada air yang mengalir. Nah ini orang yang seperti ini, dia menganggap ibadahnya benar. Dia sering sebut, sholat iya, yang wajib, yang sunnah iya. Tapi nyucinya gak benar. Waktu dia menyuci, cara cuci najis yang gak benar, maka otomatis sholatnya gak terima. Makanya kita dilarang untuk mengingat-ingat kebaikan kita. Walam yadi aku bilat amrodan, karena kita tidak tahu apakah ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kalau kita maksiat, judi, berzina, mencuri, narkoba, ninggalin sholat, itu udah pasti berdosa, ada catatannya. Maksiat apapun bentuknya, udah pasti ada catatan di sisi Allah. Catatannya disimpan, ahsainahu fi imamin mubin, di bawah arsy Allah, di lauhil mahfuz. Nanti waktu hari kiamat dimintain pertanggungjawaban. Tapi waktu kita ibadah, kita puasa, kita sedekah, kita baca Quran, kita sholat sunat, kita puasa Ramadan, walaupun ibadah itu kita kerjain, belum tentu ada nilainya di sisi Allah. Sholat, kira-kira tahu nggak ilmu sholat? Kalau nggak tahu, sholatnya nggak sah, walaupun sholat nggak ada pahalanya. Ilmunya tahu, rukunnya, sunnahnya, anjurannya, cara wudhu yang benar, dia tahu semua. Dia kerjakan sholat 5 waktu, ditambah sholat sunat, tapi niatnya bukan karena Allah, supaya dibilang rajin, ditolak juga oleh Allah. Makanya hati-hati.
sudah pasti, berbuat baik belum tentu. Makanya kata Nabi, alamatus syaqawah arba'atun. Tandanya orang yang celaka ada 4. Yang pertama, zikrul hasanatil madiyah walam yadri aqbilat amruddan. Dia selalu merasa udah ngerjakan kebaikan, ngerjain kebaikan, udah ibadah, tapi dia nggak tahu ibadahnya diterima atau tidak oleh Allah. Nisyanu dzunub al-madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Dia lupain dosa-dosa yang lalu, tapi catatannya tetap ada. Sekarang umur kita 40-50 tahun. Kita balik seperti Nabi Ismail, usia 12-13 tahun. Berarti kalau umur kita 50 tahun, kita udah harus bertanggung jawab 37 tahun. Kira-kira pernah nggak dulu waktu umur 15 tahun, bulan puasa, kagak puasa, pernah nggak? Pernah nggak di rumah puasa, begitu kebal beli baju, buka puasa jebol, pernah nggak begitu? Subuh pernah nggak kita tinggalin? Zohor pernah nggak kita tinggalin? Tanya sama diri kita. Jangan enak-enak, catatannya tetap ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi meskipun begitu jangan putus asa. Allah sayang dengan kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita sudah masuk tahun 1445 Hijriah. 44 udah kita lewatin. Ayo kita evaluasi, kita muhasabah. Kita tidak tahu apakah 1445 kita habisin, kita lewatin sampai sempurna. 446 apakah kita akan mengalami atau tidak? Kita nggak tahu. Maka saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah. Mari kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kalau kita soleh, kalau kita benar, kalau kita takwa, insya Allah anak kita juga menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sesuai dengan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ya Allah, jadikan saya untuk orang-orang bertakwa sebagai imam. Artinya apa? Kita minta istri kita bertakwa, anak keturunan kita juga bertakwa. Mudah-mudahan di tahun baru ini doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.